Saudara-saudara terkasih, beberapa waktu ini cuaca sedang kurang baik, khususnya di Bandung. Terkadang panas dan terkadang tiba-tiba hujan, sehingga suhu menjadi turun. Pada kondisi seperti ini, tidak jarang dari kita ada yang sakit demam. Sakit demam itu tentu tidak terjadi begitu saja, karena pasti sebelumnya sudah ada gejala-gejala yang dirasakan, misalnya pilek atau batuk. Akan tetapi, terkadang kita menganggap itu adalah gejala yang ringan, sehingga membiarkannya dengan anggapan semua akan baik-baik saja. Tanpa disadari, hal-hal tersebut menandakan ada yang tidak beres dalam diri kita, dan karena dibiarkan, maka akhirnya kita sampai pada sakit demam. Ketika parah, tentu kita akan ke dokter untuk diberi obat. Akan tetapi, obat bukanlah satu-satunya langkah yang diambil karena ada upaya yang harus dilakukan oleh yang sakit, yaitu pantang. Baik itu pantang makan makanan tertentu, atau pantang melakukan aktivitas yang melelahkan agar tubuh dapat beristirahat. Pada dasarnya, semua manusia itu diciptakan dengan baik dan kudus, kondisi penuh rahmat. Akan tetapi, semua berubah ketika manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Akibat dari dosa itulah manusia menjadi tidak selamat karena terpisah dengan Allah. Oleh karena itu, Allah berusaha menyelamatkan manusia dan puncaknya adalah dalam Paskah yang akan kita rayakan nanti. Itulah obat yang diberikan Allah agar kita selamat, namun dari diri kita pun ada usaha yang harus dilakukan. Esok hari, kita akan merayakan Hari Rabu Abu, hari pertama dalam masa Prapaskah, di mana kita memulai masa pantang dan puasa. Dalam bacaan pertama disampaikan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Disinilah kita diajak untuk kembali pulang dan meninggalkan segala hal yang melawan Allah. Menjadi pesan yang cukup jelas juga bahwa dalam iman kita sebagai orang Katolik, puasa dan pantang bukan semata-mata mendera fisik seperti mengurangi makan atau tidak memakan sesuatu yang kita suka atau berhenti melakukan yang kita suka. Puasa kita adalah mengoyakkan hati. Tujuan dari puasa dan pantang kita bukan semata-mata aktivitas fisik saja, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri dan menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki Allah, yaitu berbalik kepadanya. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian kita merenungkan bahwa puasa dan pantang kita ini bersifat sangat personal antara diri kita dengan Allah. Kita merenungkan bahwa Allah sungguh sehabis-habisnya mencintai kita dan menyelamatkan, sementara kita yang diselamatkan masih hidup dalam pelanggaran dan dosa. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali kepadanya. Mulailah perjalanan spiritual dalam hening dan tobat untuk kembali kepadanya. Oleh karena ini adalah perjalanan pribadi Anda berbalik kepadanya. Tidak perlu perjalanan ini kita tunjukkan kepada orang lain. Seperti pesan Yesus dalam Injil esok hari, janganlah melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena memang tidak perlu. Ini adalah soal kita secara pribadi dengan Yesus, bukan dengan orang lain. Oleh karena itu, kendalikanlah diri, koyakan hati, dan berbaliklah kepada Yesus. Karena pada saatnya Anda akan menyadari bahwa Ia sedang menunggumu kembali. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.